Besar harapan kami sebagai orang tua, yang pertama adalah sebagaimana visi misi dari Mahat ini adalah untuk menjadi kader ulama yang mengamalkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ucapan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami Pondok Pesantren Islam Salman Al Farisi menyambut dengan tangan terbuka aba dan ummahat para wali santri baru tahun ajaran 1442-1443 Hijriah. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim kami membuka acara ini dan akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita lalui sampai pamungkas. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Yang kedua, sambutan dari Ketua dan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi oleh Ustadz Abdurrahim Bashir. Yang ketiga, khutbah ta'aruf yang akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Islam Salman Al Farisi Ustadz Sanif Ali Syahbana. Dan yang terakhir akan kita tutup dengan pengumuman-pengumuman. Langsung saja kita beralih ke acara yang pertama, tilawatul Quran. Kepada Ananda Afkar kami persilahkan untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kejahilan adalah merupakan musibah. Kejahilan adalah merupakan kesengsaraan. Bahkan salah satu bentuk adab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia apabila manusia tidak mau mencari ilmu, sehingga kemudian dia hidup dalam keadaan bodoh, tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah, lalu kemudian kehidupannya jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berangkat dari rasa mas'uliyah, berangkat dari rasa tanggung jawab kita semua, para bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, menyampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Wal aba'u ra'in ala ahli baitihi, dan para bapak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Wal ummahatu ra'iyatun ala ahli baitiha, dan para ummahat juga bertanggung jawab kepada Allah tentunya, ya, tentang keluarganya. Oleh karena itu kita mengarahkan anak-anak kita untuk kita didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berilmu. Ya, kita isi kepada mereka ilmu-ilmunya, kita hantarkan mereka di tempat-tempat yang akan dididik dan dibimbing untuk mencari ilmu, sehingga kemudian nanti mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang insya Allah diharapkan menjadi orang-orang yang salihin dan salihat, terbimbing dengan ilmunya, terbimbing dengan pengetahuannya. Lalu kemudian hal itu juga akan menjadi investasi bagi kita, para bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak ada investasi yang lebih bernilai daripada anak yang soleh. Ya. Kalau kita bisa mendidik mereka menjadi anak yang soleh, maka ini akan menjadi amal yang begitu besar nilainya, bahkan menjadi jariah. Mereka yang akan mendoakan kita setelah kita meninggal nanti. Bagi anak-anak kita semua, di sisi lain mereka menunggu dan mengharap segera masuk memulai pendidikan di pesantren. Tapi bersamaan dengan hal tersebut cemas juga, karena mungkin maksimal nanti jam 5 sore harus berpisah dengan orang tua masing-masing. Ya. Nah, ini insya Allah para asatidzah dan juga santri-santri yang sudah di sini dulu pun mengalami hal yang serupa. Kami pun masih ingat bagaimana dulu kami diantar orang tua ke pesantren, kemudian di ujung hari, sore harinya setelah semua kebutuhan, semua peralatan yang harusnya dibeli, ya, sudah ditempatkan di ruang dan kamar masing-masing. Habis itu orang tua pamit, sudah ya nak ya, kami pulang dulu. Wah, itu Masya Allah, perasaannya luar biasa. Nah, ini mungkin yang nanti akan dirasakan anak-anak semua, baik santriwan atau santriwati. Semoga tidak ada yang nangis. Insya Allah tidak ya, adik-adik ini Masya Allah kok ya. Yang terpilih keterima di Ma'had Salman itu kan yang tekadnya kuat. Kemarin ada tes wawancara, pembuktiannya ya hari ini nanti. Berikut juga kami memperkenalkan siapa sih sopir-sopir nahkoda-nahkoda yang akan membimbing mereka kepada arah tujuan yang kita sepakati, agar ada hubungan rohani
hubungan hati antara wali dengan pesantren, dengan para asatidzah yang membuahkan husnudzon dan juga doa. Ketika ada ketersambungan hati satu sama lain, maka buahnya adalah husnudzon dan doa. Wali sebagai pihak yang menitipkan anak-anak tercinta kepada kami berhusnudzon karena mengetahui arah tujuan anak dibawa kemana, mengetahui siapa sih sosok-sosok yang membawa mereka, dan tentunya akan ditambahkan dengan doa-doa terbaik agar proses pendidikan ananda selama di pesantren membuahkan hasil yang maksimal yang bisa menjadi kebanggaan ketika di dunia ataupun nanti di akhirat. Dari kami pun demikian. Ketika ada keterikatan hati, maka sungguh kami merasa nyaman ketika para wali memberikan keleluasaan untuk kami mendidik, mengarahkan, menasihati, menegur anak-anak tercinta kita agar mereka menjadi sosok-sosok ideal, sosok-sosok pilihan yang nantinya akan meneruskan estafet perjuangan untuk tegaknya izzatul Islam wal muslimin. Dan kami pun sebagai pendidik lebih memaksimalkan totalitas apa yang kami miliki, dari tenaga, waktu, pikiran, bahkan materi, untuk kami ini mengemban amanah berat dengan pendidikan anak-anak yang dititipkan kepada kami, dan semoga bisa kami perlakukan sebagaimana anak kandung kami sendiri. Maka para abah dan umahat yang dirahmati oleh Allah, majelis ta'aruf ini sekali lagi semoga menjadi pembuka kebaikan dari apa yang nanti akan dijalani bersama-sama, baik para asatidzah, anak-anak, juga para wali. Kita sama-sama bersabar. Asatidzah bersabar dalam mendidik, anak-anak bersabar dalam menuntut ilmu, dan para wali bersabar dengan kerinduan kepada anak-anaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengamanahi pondok pesantren Salman Al-Farisi dengan peserta didik baru. Dan hari ini kami mengadakan MOS atau masa orientasi santri baru yang bertujuan supaya mereka mulai beradaptasi, mulai kerasan, dan mulai semangat dalam menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Maka pada hari pertama kami isi MOS ini dengan perkenalan antar santri, perkenalan lingkungan pesantren, juga pengenalan tentang peraturan-peraturan pesantren, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan juga di situ dijelaskan kegiatan-kegiatan pesantren dari tidur hingga tidur lagi. Saya kalau sudah balik itu mau ngapain? Nah, kadang biasanya ada yang nggak tahu kalau seumpamanya dia itu sudah balik, akhirnya ya sholat, padahal ada kewajiban yang harus dilakukan. Apa kewajiban kalau pertama kali orang setelah balik? Ada kewajiban untuk mandi wajib. Jadi harus mandi wajib. Setelah kalau belum mandi wajib ya berarti ibadahnya belum diterima. Kan ada syarat-syaratnya, ya kan? Ada syarat-syaratnya yang
harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian ntar bisa dihitung sholat. Kalau seumpamanya belum belum, How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all, Rasul of Allah. Kemudian yang kedua, umurnya sampai 15 tahun. 15 tahun di sini hitungannya apa? On mountains of Mecca you were there, when the Prophet Muhammad climbed down in despair. Engraved in his heart were the words of his Lord to all of mankind. Tangannya dilurusin, kemudian sejajar dengan telinga. Takbir, kemudian takbir, Allahu Akbar. Nah, kemudian tangan, posisi tangan tadi setelahnya kewajibannya apa? Nah, setelah takbir apa yang dibaca? Sunnahnya doa apa? Iftitah. Setelah iftitah, habis itu setelahnya? Hah? Sebelum Al-Fatihah? Hah? Tasyahud. Langsung selesai sholatnya. Untuk di hari yang kedua kami mengadakan outbound atau game ya, yang mana game ini akan muamalah dengan santri yang lain, bagaimana berkenalan, dan juga mereka saling akrab antara santri baru satu dengan yang lainnya. Besar harapan kami sebagai orang tua yang pertama adalah sebagaimana visi misi dari Mahat ini adalah untuk menjadi kader ulama yang mengamalkan ilmunya. Semoga harapan kami sebagai orang tua, kami berharap yang pertama menjadi ya anak soleh, paling enggak itu. Kemudian sebagaimana visi pondok ini, semoga anak kami bisa menjadi penerus penegak dinul Islam kelak dan menjadi penjaganya insya Allah. Nama saya Taqiyuddin Fatullah, umur saya 12 tahun, dari SDIT Al-Uswah Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Adin Muhammad Bafadol, umur saya 13 tahun. Saya berasal dari Solo. Sekolah saya di SD Aisyah Surakarta Pasar Kliwon. Karena di sini pelajarannya mulazamah, biar hafalannya kuat. Pengennya jadi ustadz. Ya pengen nanti ngisi masjid di mana-mana lah, ngisi jadi imam di mana gitu. Insya Allah kalau lulus bisa jadi ulama. Baru dapat 4 juz. Ya sudah 4,5 lah. 30, 29, 28, 27, sama 26. Satu surat lagi 26 selesai. Saya sudah mendengar sistem mulazamah, tapi saya belum tahu apa itu mulazamah. Terus saya ingin mengetahuinya untuk mondok di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Saya belum tahu sistem mulazamah, tapi insya Allah saya akan belajar sistem apa itu sistem mulazamah. Mulazamah itu mengikuti kehidupan sehari-hari Ustadz.